Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad, mahasiswa PPG dalam jabatan Mapel Pendidikan Agama Islam Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK UIN Ar-Radiri, Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 akan melakukan uji kinerja atau UKIT secara luring. Uji kinerja akan saya lakukan pada SMA Negeri 2 D5 Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Selamat menyaksikan. Agustina, Ibu. Khawdir, Ibu. Nazar Taqwa, Hadir. Roslia Ananda, Hadir, Bu. Safira Ramadhani, Hadir. Salman Al-Farisi, Hadir, Bu. Jamdarina Tunisa, Hadir, Bu. Ikratul Faida, Hadir. Makrira, Hadir, Bu. Agustina, Hadir, Bu. Asrida, Hadir. Azura Dewi, Hadir. Irgi Ahmad Fahri, Hadir. Muhammad Khawdir, Misbahul Jannah, Hadir, Bu. Muhammad Ferry Kalbi, Hadir. Munawir, Hadir. Muzafira, Hadir. Nazar Taqwa, Hadir. Nora Alifa, Hadir. Berarti anak-anak hadir semua kan? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap semua? Siap, Bu. Semangat? Semangat. Coba anak-anak tolong rapikan tempat duduk. Coba dia rapi duduknya. Ya, boleh. Semuanya coba dirapikan. Baik anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang materi. Ada yang tahu materi apa yang lalu? Saya, Bu. Ya, silakan. Materi tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Bagus sekali. Berarti pelajaran kita yang lalu adalah kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Kontrol diri itu adalah perilaku yang menentukan harkat martabat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia itu dikatakan baik apabila perilakunya baik, dan sebaliknya apabila perilakunya tidak baik, maka manusia itu tidak baik. Untuk hari ini ada yang tahu materi apa kira-kira? Saya, Bu. Coba silakan. Menjaga martabat manusia dan menjauhi pergaulan dan zina. Bagus. Berarti materi kita hari ini adalah menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan lebar dan zina.
menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian mempelajari tentang pergaulan bebas dan zina, baiklah sekarang Ibu membacakan tujuan pembelajaran. Pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas itu dilarang dalam agama. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 32 dan Quran surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 2 serta hadis yang terkait. Yang ketiga, menjadikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk sesuai dengan Quran surah Al-Isra ayat 2 dan surah An-Nur ayat. Sudah jelas semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah. Di era globalisasi ini, pergaulan bebas remaja menjadi isu sosial yang sangat mengkhawatirkan. Angka pergaulan bebas di kalangan remaja semakin meningkat seiring dengan perkembangannya iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi apa saja yang sekarang yang sering kita lihat? Apa perkembangan zaman sekarang? Jadi disitulah pergaulan bebas yang sangat meningkat. Ada yang tahu apa pergaulan yang maksud dengan pergaulan bebas? Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas serta melanggar norma-norma agama dan norma-norma kesusilaan. Sedangkan pengertian zina adalah secara bahasa yana yazni yang artinya hubungan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang sudah balik tanpa akad nikah yang sah. Zina adalah melakukan hubungan seperti suami istri di luar dari pernikahan. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat memahami dan mengerti. Silakan kalian menonton video ini. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu,
Kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan larangan mendekati zina terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Shadaqallahul azim. Ayat ini menyampaikan 3 pesan penting kepada kita. Pertama, pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Dan yang ketiga,
Pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Islam membagi perilaku zina menjadi dua bagian. Pertama, zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Ada dua cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri saat pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jera kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Serta yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena malu telah berzina. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan perbuatan zina. Serta yang kelima, memberikan efek jera kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi para pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk mendekatinya. Berikut beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, berpakaian menutup aurat, rapi, dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang solih dan solihah, sebab teman yang solih dan solihah akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan akan bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berbuat zina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina, seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Serta yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bagaimana dengan videonya? Videonya sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasi minuman keras. Bahaya dari minuman keras adalah: 1. Dapat membuka pintu gerbang yang negatif. 2. Menyebabkan kerusakan saraf. 3. Dapat merusak masa depan dan menjadi berbagai perilaku negatif yang dilakukan remaja sampai kepada pembunuhan dikarenakan pengaruh minuman beralkohol. Sekian. Ada yang mau tanya? Apa yang dimaksud dengan minuman keras? Minuman keras adalah minuman beralkohol apabila dikonsumsi. Diminumnya menyebabkan penurunan kesadaran, hilang kesadaran, bahkan sampai meninggal dunia. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sudah jelas? Karena pembelajaran kita tadi sudah bisa dipahami semua? Alhamdulillah. Baiklah. Siapa di antara kalian yang mau mengambil kesimpulan? Ya, Bu. Coba silakan. Kesimpulannya adalah terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja dikarenakan banyak faktor. Yang paling utama adalah pesatnya perkembangan zaman. Hal tersebut membuat pergaulan menjadi bebas sehingga banyak remaja yang bergaul tanpa batas dan etika. Sekian. Kalangan remaja itu sangat Dikarenakan dikarenakan banyak faktor yang paling utama. banyak faktor yang paling utama adalah Banyak perkembangan zaman. karena perkembangan zaman. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu coba kalian mencari contoh daripada pergaulan bebas. Contoh daripada pergaulan bebas untuk minggu yang akan datang. Materi kita masih dengan menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas. Ibu ingatkan sekali lagi, kalian jangan lalai dalam belajar, bersungguh-sungguhlah belajar, jangan suka main-main di rumah, belajarlah sungguh-sungguh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah